Terserah mau di depan, mau di sudut sana, atau di mana, tergantung kebutuhannya atau luas dan ukuran dari ruangannya. Gitu ya. Jadi 3 hal ini yang harus ada di dalam ruangan kita settingannya. Tempat untuk belajar, tempat untuk buku-buku, tempat untuk simulasi sesuatu. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Kira-kira terpenuhi nggak ya 3 hal itu? Apa yang belum muncul? Simulasinya. Ruang simulasinya. Apalagi? Ya, dia tapi sudah berhadapan ya. Ada model pembelajarannya, tempat setting pembelajarannya bentuk gitu ya. Ini apa yang muncul? Ada tempat belajar ya, contoh. Ada tempat apa ini? Simulasi. Ya, perpusnya tidak muncul. Ini Model kuno ya. Tempat belajar saja, penuh sampai mepet belakang tembok ya. Nah, apa ya ini kira-kira? Apa sadar? Mana perpus mininya? Ini rak buku kalau sadar. Bukan buku perpustakaan. Ada tempat apa? Dia menambahkan ini tempat apa? Zona tersebar. Time out, tempat untuk pemberian konsekuensi biasanya. Jika begini salah satu konsekuensinya adalah berdiri di sini 3 menit misalnya gitu, atau paling banyak 5 menit. Ya. Ini sesuai kebutuhan saja, sesuai kebutuhan. Tapi yang pasti 3 hal tadi. Tempat belajar, ada perpustakaannya atau tempat buku, kemudian ada tempat untuk simulasi. Nah, ini sebentar ya. Ada yang tahu ini? Isinya. Yang saya tanya bukan isinya. Ada yang tahu ini? Dompet. Sekarang silakan setiap orang mengeluarkan dompetnya. Kalau nggak bawa ke sana, cuma mau ojek pasti ada sesuatu. Ya, yang bawa saja silakan dikeluarkan dompetnya. Tasnya ada di belakang, tasnya ada di belakang, diambil dompetnya. Karena instruksinya adalah silakan diambil tasnya. Ada 3 instruksinya. Saya tanya, dia tahu nggak? Perlu foto ada di dompet. Belum saja. Ada di saku. Kok jawabnya bisa gimana, Kak? Oh gitu. Kenapa harus ada foto di dompet? Buat lihat-lihatan. Oh gitu. Kalau di dompet Ustaz. Memotivasi diri. Dompet itu selalu dilihat, dilihat. Oh gitu. Dompet berarti bawa dompet. Iya, gambar foto dengan dompet. Gak pernah dilihat kan Ustaz berarti. Nah, kalau mau beli itu takut dengan dicurigai. Curcol. Baik, berarti foto perlu nggak ada di dompet? Rexona. Apalagi
uang, KTP, Kwitansi. SIM, Nota kwitansi. ATM. Nota pertanyaannya, perlukah nota ada di dalam dompet? Ngapain juga nota dibawa kemana-mana? Ke pasar dibawa, ke sekolah dibawa, ke kondangan dibawa. Nota apa kok saudara? Di rumah. Pertanyaannya kenapa nota itu dibawa kemana-mana? Oh gitu, banyak tagihannya tiap kapan sih Ustazah? Tiap hari. Jadi nota masukkan di rumah di mana, gitu ya, tidak usah dibawa kemana-mana. Apalagi isinya dompet. Sudah. Kartu kredit, apalagi? Tidak, kartu BPJS gitu ya. Saya anaknya 5 semua kartu BPJS, fotokopi 5555. Asuransi perlu dibawa, Ustaz? Padahal pengurusannya kalau penggunaan asuransinya juga apa ya? Ya sudah nama baru diurus kan ya. Jadi bisa taruh di rumah, saya punya rumah kita akan mengurus asuransi baru diambil kartunya kan. Jadi tidak perlu dibawa ke mana-mana. Ada lagi? Sudah Ustaz. Oh, mandat Ramayana ya. Itu penggunaannya kapan misalnya? Oh, gitu ya. Lewat di mana ya? Mallnya di mana ya? Ramayana tuh diskon 50% 50. Masuk. Kemudian apa namanya Royal atau yang mau ke rumah teman diskon 20 50 plus 20 masuk gitu ya. Ustazah supaya tidak sering masuk tinggal saja kartunya, semakin sering dibawa semakin sering masuk nanti ya repot. Baik, silakan sekarang yang pegang dompet dikeluarkan isinya. Bisa, cuma duit receh karena ini untuk belanja sehari-hari tiap pagi. Tanggal berapa? Sisa angpau, Ustaz. Nanti saya kasih tips uang sedikit tapi terasa. Rasanya kan Enggak, gampang ini uang. Ya, lipat seperti ini Pak. Ya. Nanti pasang bersusun banyak. Ada belum? Yes, jika kita mau bersusun. Baik, silakan dipisahkan. Kalau memang tempatnya di dalam dompet, masukkan di dalam dompet. Jika tidak, keluarkan dari dompetnya. Apa sahabat? Jadi yang tadi apa namanya? Nota-nota itu dikeluarkan nanti, disimpan di lemari dengan baik. Jika saatnya digunakan baru digunakan. Ini nota makan siang, nota habis dari belanja Alfamart itu disimpan. Cek saldo disimpan, gitu ya. Masih nomor serinya masih sama. Urut ya saya, nomor serinya masih urut. Sudah? Ini saya cerita sama urusan. Iya, takut rahasianya yang pertama, Ada foto lagi. terbongkar satu, ada foto yang lain. Yang kedua, ada uang 1.000 tak? Astagfirullahaladzim. Bukan uang 1.000 tak sembarangan loh, itu loh jawabannya nanti balik-balik bocor.
Baik. Ya. Yang mana suami? Nggak bawa dompet, Bu. Makanya nggak mau kelihatan fotonya. Baik. Kenapa tadi kita harus memisahkan yang harus ada di dompet dan yang tidak seharusnya ada di dompet? Kira-kira kenapa? Apa Ustazah? Agak keras, saya kurang dengar. Oke, meletakkan sesuatu pada tempatnya. 1 bintang untuk kelompok. Oke. Iya, oke. 1 bintang ya. Karena penting untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Di dalam kelas kita, kira-kira perlu nggak yang meletakkan sesuatu pada tempatnya? Perlu dan penting. Kenapa kira-kira perlu dan penting? Terima kasih Ustazah. Ya, aturannya kalau mau menjawab pertanyaan angkat tangannya, saya persilakan kemudian bilang terima kasih Ustazah baru menyampaikan. Ya, monggo. Supaya terlihat rapi. Ada lagi? Hai Ustaz. Aduh, semua gitu. Silakan Ustazah. Biar tidak lupa. Lagi supaya tertata rapi, biar tidak lupa. Apalagi? Biar tidak zalim. Terima kasih. Beliau yang ikut istrinya tadi. Sama-sama kemana dulu ya? Gimana Ustaz? Mana terima kasihnya? Terima kasih. Perlu dan penting meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalkan di proses ada Al-Quran, tidak bisa diletakkan di sembarangan. Misalnya dia tidak boleh. Sepatu misalkan sudah ada atasnya, tidak anak-anak kadang diletakkan di sorokan aja. Terus kenapa berarti? Dia tidak dozi. Dia tidak boleh. Oh, dia tidak zalim. Karena meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak pada tempatnya adalah zalim. Oke. Monggo ada lagi. Silakan Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ya. Membiasakan diri untuk hidup disiplin. Ya. Titik apa maksudnya? Oke, silakan Ustazah. Iya. Tidak membatasi ruang gerak kita. Maksudnya? Kita duduk, melepas nanti dari tempatnya. Baik. Oh, ada lagi Ustaz. Monggo Ustaz. Maksudnya? Misalnya kita meletakkan sapu pada tempatnya dengan sapu, mudah diakses, tidak mencari lagi. Dan meletakkan sesuatu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Baik. Itu tadi disebutkan kenapa sangat penting dan perlu. Ke depan buat anak-anak akan membuat mereka menjadi apa? Disiplin. Tanggung jawab, tahu diri. Oke. Ustaz dan Ustazah, jika karakter itu bahwa menempatkan sesuatu pada tempatnya akan mengajarkan anak bahwa ini pada tempatnya di sini. Ini barang milikku, ini barang milikmu, gitu ya. Sehingga dia nanti akan tahu bertanggung jawab bahwa saya tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Jika dia sembarangan meletakkan,
kemudian dia juga akan bisa sembarang mengambil, gitu ya. Ada apa keleleran, dia nggak tahu punya siapa, diambil. Nah, kalau itu terus, dia akan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab dan akan terjadi, mungkin dia akan merasa gampang mengambil barang orang lain, gitu ya. Seperti itu. Jadi itu yang kita tanamkan dengan membuat seperti ini, meletakkan barang pada tempatnya, disiplin, tertib, kemudian itu tadi ya, menanam karakter untuk tanggung jawab. Oke. Nah, ini untuk panduan penempatan perlengkapan. Tempatkan peralatan umum dalam satu tempat, ya, misalnya yang kira-kira dipakai untuk hal yang umum gitu ya. Guru apa kira-kira yang tempat umum itu? Peralatan umum dalam satu tempat. Ya, boleh satu. Tempatkan peralatan kecil-kecil pada satu tempat khusus, gitu ya, supaya tidak kejajar-jajar, ditaruh pada satu tempat khusus, gitu ya, ballpoint atau yang lain sebagainya. Tempatkan peralatan yang mudah dijangkau dan mudah dikembalikan oleh siswa, gitu ya. Misalnya kalau spidol untuk menulis, penghapus dan sebagainya, tempat minum, tempat tas dan sebagainya. Ada yang mungkin meletakkan tempat tas anak-anak tinggi, gitu ya. Dia akan kesulitan untuk mengambil, gitu ya. Jadi diletakkan sesuai dengan kondisi siswanya. Nah, tempatkan peralatan yang tajam pada tempat yang lebih aman. Ada penggaris besi, gitu ya, ditaruh di atas lemari. Pas ngambil gini, jatuh, bisa kena kakinya, bisa kena kepalanya, dan sebagainya.